penuh sukacita karena kita punya Tuhan yang begitu luar biasa baik dalam kehidupan kita, ya kan? Nah, aku sekarang mau ajak teman-teman semuanya untuk memuji nama Tuhan kita karena Dialah segalanya bagi kehidupan kita. Amin. Mari kita masuk dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Engkau yang sempurna, dan kami mau bersyukur Tuhan karena kami boleh mengenal Engkau sebagai Bapa yang setia, Bapa penolong kami, Bapa yang selalu ada dalam kehidupan kami. Tuhan, kami penuh sukacita oleh karena Engkau, dan kami mau menyatakan saat ini bahwa Engkaulah segalanya bagi kami, that we love you more than anything, God. Hanyalah namamu, hanyalah kuasa
selalu bertahta dalam hati kami. Biarlah Engkau tidak hanya menolong kami, tapi Engkau juga menuntun setiap langkah kami. We love you, God, and we want to know more and more of you, God. Jadi saat ini Tuhan, kami membuka hati kami. Kami siap untuk menerima firman-Mu yang pasti menyegarkan bagi jiwa kami, menjadikan kekuatan bagi setiap dari kami, Tuhan. We cannot wait to hear you, God. We cannot wait to hear you speak, God. Roh Kudus, bantulah kami untuk dapat mencerna firman Tuhan yang akan kami terima hari ini dan boleh menjadi rema bagi setiap kami. Dan hanya dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Tuhan dan pengantara kami, Yesus Kristus, kami berdoa dengan hati yang penuh sukacita dan hati yang penuh syukur. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hi teens, welcome to Feast at Home for Light Teens. How are you today? Semoga dimanapun kamu berada bersama keluargamu, kamu dalam keadaan sehat-sehat. Amin. Nah, ketemu lagi sama aku, Kak Gaby. Dan gak kerasa banget kita udah masuk di bulan Oktober. It means kita masuk ke talk yang baru di bulan ini, yaitu Finding Peace. Nah, tema bulan ini tuh bikin aku keinget banget sama film Kung Fu Panda yang ada Master Shifu-nya. Mereka juga ngomongin inner peace kan. Kalian udah pada nonton kan ya? Anyway, di talknya kali ini kita akan membahas tentang when you are restless. Jadi teman-teman pasti pernah dong feeling restless, resah, gelisah, khawatir, overthinking, dan bingung gitu. Pasti pernah kan? Coba tulis, kasih emoji kalau pernah. Nah, tenang teman-teman. Semua perasaan itu wajar banget dan bisa dimengerti. Tapi ada hal-hal lain yang harus kita lakuin supaya kita nggak stuck di situ, teman-teman. Mau tahu apa aja? Hari ini kita akan belajar banget. Yuk langsung aja kita ambil Alkitab kita masing-masing dan kita buka firman hari ini dengan sama-sama bernyanyi. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Power verse kita bulan ini diambil dari Filipi bab 4 ayat 7. Kita baca bersama ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita ulangi sekali lagi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Yeay, coba aku mau tahu nih, teman-teman biasanya merasa restless, gelisah, atau resah itu karena apa sih? Boleh dong bantu jawab dengan tulis di kolom chat kita. Thank you buat teman-teman yang udah bantu jawab. Jadi, kita feeling restless biasanya karena kekhawatiran, ketakutan, ketidakpastian, atau rasa tidak percaya. Contohnya nih, kita gelisah ketika akan menghadapi ujian sekolah. Atau gelisah karena ketakutan akan masa depan yang belum pasti. Mau sekolah di mana, mau kuliah di mana. Atau mungkin lagi ada permasalahan di keluarga, sekolah, atau pertemanan kita. Benar nggak teman-teman? Nah, memang permasalahan dalam hidup nggak bisa kita hindari ya teman-teman. Tapi kita bisa memilih untuk tetap punya hati yang tenang dengan meminta damai dari sumber yang sejati. Yaitu siapa? Yesus Kristus.
Aku kasih sebuah perumpamaan ya. Di sini siapa yang udah bisa berenang? Coba kasih emoji orang berenang di kolom chat kita. Nah, teman-teman, waktu dulu kita belum bisa berenang, pasti rasanya menakutkan banget kan? Pas mau berenang, tapi harus lepasin pelampung. Kayaknya tuh kita akan tenggelam. Tapi kalau teman-teman ingat, di saat kita belajar, kita mungkin disuruh papa, mama, atau guru renang kita untuk percaya kalau ada mereka yang nemenin dan yang akan angkat kita pas kita tenggelam. Mereka gak akan biarinin kamu, tapi kamu harus coba untuk gerakin tangan dan kaki untuk berenang supaya terbiasa gak pakai pelampung. Bener gak? Nah, itu juga yang terjadi teman-teman di saat kita di dalam masalah. Kalau mama, papa, atau guru renang kita aja nemenin, apalagi Tuhan. Mungkin aneh ya, kalau kita tuh harus tetap tenang di dalam masalah. Tapi, tenang di sini artinya bukan gak peduli, bukan lupain atau cuekin masalah itu. Tenang di sini adalah kita percaya pada Yesus yang akan membuat segala sesuatu baik adanya. Kayak tadi pas kita belajar renang, Tuhan jaga kita, He watch over you and He will beside you. Dalam Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42 itu juga diceritain tentang kisah Marta dan Maria yang didatangi Yesus. Dan kedua orang ini memberikan respon yang berbeda. Aku bacain ya ayatnya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Jadi di sini diceritain kalau si Marta ini gelisah karena kesibukannya dia. Tapi Maria fokus pada hal yang terutama. Dia duduk diam di kaki Tuhan, mendengarkan. Mungkin jumlah pekerjaan Maria dan Marta sebenarnya sama. Tetapi Maria fokus kepada Tuhan, sedangkan Marta fokus sama kesibukan dan pekerjaannya aja. Sehingga dia lupa sama yang terutama, yaitu mendengarkan Tuhan. Nah teman-teman, kadang kita juga kayak Marta ya, sibuk sama masalah kita. Fokus sama hal yang kita takutin, hal-hal yang belum terjadi. Sibuk overthinking, dan akhirnya bikin kita makin anxious. Kita lupa untuk be still and let God fight for us. Di Mazmur bab 46 ayat 10a dikatakan begini teman-teman. "Be still and know that I am God." Wow, what a powerful message to us. Jadi teman-teman, ada 3 cara yang bisa kita coba lakuin untuk tetap damai saat kita gelisah. Coba nih dipraktekin pas kamu lagi feeling restless. Yang pertama, breathe. Jadi ambil nafas dalam-dalam. Nah, ada namanya metode 478. Ini tuh metode pernapasan yang baik. Pas kita nih lagi restless dan mungkin susah tidur, insomnia gitu-gitu, itu juga bisa dipakai. Maksudnya apa nih 478? Jadi selama 4 detik kita menghirup napas, terus tahan 7 detik, kemudian buang nafas dari mulut selama 8 detik. Habis itu dijamin rasanya lebih tenang. Dan yang kedua, talk to God. Bisa macam-macam ya teman-teman cara buat kita connect sama Tuhan. Lakuin aja senyaman kamu, mungkin kamu sukanya berdoa sambil
nulis jurnal, atau berdoa sambil duduk diam dan ngomong dalam hati, atau berdoa sambil dengerin lagu worship, atau dengerin full tanknya Brother Bo Sanchez, atau join misa online, please go ahead. Berdoalah dan keluarin unek-unek cerita kita ke Tuhan. Jujur aja padanya di depan Tuhan. Kasih tahu aja Tuhan kalau kita capek, kalau kita tuh lagi resah, kalau kita lagi gak damai. Tuhan pasti denger dan Dia akan memberikan kelegaan yang sejati. Dan tips yang ketiga, talk to an adult. Jadi setelah kamu berdoa, mungkin kamu masih perlu masukan dari orang yang udah pernah melewatinya lebih dulu. Nah, jangan takut dan malu untuk bertanya atau cerita ke orang tua, saudara, kakak rohani yang baik dan kamu bisa percaya. Kita bisa keluarin unek-unek kita ke mereka atau kita minta masukan dan insight dari mereka. Nah teman-teman, yuk sekarang kita tutup dengan doa. Kita mau serahkan apapun keadaan kita saat ini dan hal-hal yang bikin kita restless saat ini ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu datang dengan keadaan kami masing-masing. Engkau yang paling tahu dan mengerti apa yang saat ini sedang menjadi kegelisahan kami ya Bapa. Bapa, kami percaya dalam keadaan kami ini gak sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Maka kami mohon damai-Mu yang sejati Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu supaya kami bisa memilih yang benar dan bukakan setiap jalan yang mungkin saat ini terlihat buntu. Yesus, Engkaulah damai kami dan gak ada satu hal pun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Kami mau terus memancarkan damai-Mu, bukan karena situasi kami dan keadaan kami sekarang lagi baik-baik aja, tapi karena Engkau sendiri hidup di dalam kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, setiap kali hati kita gak damai atau gelisah, teman-teman, just asking Jesus to give His peace. Tadi kita udah diingetin dari power verse, kalau kedamaian yang Yesus janjikan adalah kedamaian yang melampaui segala akal. Artinya, memang gak akan masuk di akal manusia. Tapi, kita bisa memegang janjinya bahwa Dia akan memberikan damai. We have peace assurance di dalam nama Yesus. Thank you teman-teman yang udah join Feast at Home for Light Teens di minggu ini. See you next week and peace be with you.